أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ثم وصلنا وعلينا الاختبار بالشرع العليم محمد أشرف وشريف نفعنا الله ورسوله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليلة القدر للشفاعة رسول الله وتقبل زكاة الأصحاب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا حبيبنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد قال المولى رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومنها ومن المعجزات إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لجماعة بما دعا لهم وعليه. ومنها dan itu setengah saking mukjizat Rasulullah ijabatu du'aihi utawi diijabahnya doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam li jama'atin mali jamaah golongan. Bima kalau perkara da'akan tungaakan sapa Rasul lahu maring jamaah. Wa alaihim lan melarat ingatasi jamaah. Ya, ada da'a lahum manfaat baring jamaah. Suatu ketika da'a alaihim mendoakan yang membuat jamaah golongan tidak baik. Wa hadza babun wasi'un jiddan. Wa hadza utawi iki bab ijabatu du'a iku babun merupakan bab pembahasan wasi'un yang luas jiddan temenan. Artinya Rasul kadang doa baik dan pasti terkabul. Doa alaihim itu berarti yang tidak baik dalam artian ya ada orang berkehendak tidak baik pada Rasul maka dia dibelokkan karena Rasul itu punya kelebihan dalam jarak sekian kilo itu orang sudah istilahnya bahasa sekarang itu orang kalau bentak langsung bahasanya bentak langsung jantungnya copot itu itu kutuk itu bahasa apa itu kutuk gendam. Kalau gendam kan menipu ya. Jadi dulu saya di Tebuirang itu orang sedang ya coba ilmu begitu. Jadi caranya ada tirakatnya itu. Tirakannya wa idza baqastum jabbarin itu doanya. Jadi kalau ketesnya berhasil enggak? Ketesnya ke ayam yang punya anak kecil-kecil diambil anaknya, ibunya pasti nyerang. Ya, nah kita gini kan. Kalau ayam itu mental berarti berhasil. Kok ternyata mental ke wajah kita, berarti tirakatnya kalau kita tetap dicakar oleh ayam berarti tidak berhasil. Nah itu kalau dianu ke orang, ya langsung runtuh keberanian orang seketika. Ada banyak ya wasilahnya, bisa biasanya nginjak ke tanah 3 kali. Udah betul duk wah langsung keringetan gitu ya. Itu dulu di Tebuireng itu zaman
orang enak menulis. Dan saya sering nyoba-nyoba gitu dan alhamdulillah sering tidak berhasil. Termasuk saya yang ingat paling parah itu nyoba ilmu apa itu yang dilakukan oleh Wali Songo itu, hizib toir. Hizib toir itu orang sholat, jadi teman sekamar saya itu ada yang punya ilmu itu, mengamalkan itu. Kalau pulang tidak punya uang, tinggal bawa tas ransel, sholat sunat 2 rakaat, hilang sudah di rumahnya. Bukan sulam itu. Wah, itu menarik sekali saya. Alhamdulillah saya coba 2 kali dan tidak berhasil. Sampai minta darah. Karena itu puasanya itu muti. Puasa muti itu artinya pilihannya hanya ketika kita buka tidak boleh sahur. 1 cangkir kopi, pilihannya telur kuningnya aja atau 1 buah pisang emas. Nah, bukan itu sama secangkir kopi. Wah, itu alhamdulillah. Dan terakhir itu saya ingat harus tidak boleh tidur sehari semalam, pasti gini. Wah, itu top itu sudah. Saya alhamdulillah mau subuh itu gak kuat ngantuknya, tapi bisa bertahan sampai subuh. Begitu habis subuh kan harus sampai maghrib gak boleh tidur. Gimana caranya? Sudah gini poyang-poyang tetap ngantuk, lari ke makbar saya ke kuburan ngaji. Alhamdulillah asar itu dibangunkan oleh orang. Sudah asar. Itu bukan setan itu ya, karena tubuh kita udah nggak mampu. Bukan setan. Ini waktu kira mau dilawan dengan ngaji, oh kayak iso. Setan itu tuh aku dulu nggak itu karena nggak kuat. Nah begitu tuh ada passion ya istilahnya. Ada orang yang punya keahlian, dia itu memang punya senang tirakat, passionnya itu tirakat. Ada yang ahli tirakat, ada yang tidak ahli tirakat mesti gagal. Maksud saya. Tapi ada berapa saya yang berhasil gitu, alhamdulillah. Seperti misalnya naik bis nggak bayar. Nah itu kondektor nggak lihat ke saya kita. Pernah saya coba tes masuk pameran apa di Jombang itu, pameran ngartis gak ngartis saya. Nah itu ya, menyalahgunakan ilmu begitu. Jadi ilmunya Allah itu luar biasa. Ilmunya Allah itu termasuk kalau kamu ditilang, itu lebih mudah lagi itu. Polisi begitu dibaca, dong itu sudah ya silakan, maksud gitu. Bahasa Madura itu bahasanya. Dari Ki Askat situ Bondo. Nah, itu artinya ada babun wasion jitan, banyak doa Nabi yang begitu itu turunan. Doa yang mati biasanya di ijazah tidak boleh ditulis, harus dihafal. Kadu'aihi li'Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seperti doa Rasul kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya waktu kemarin ke Maroko itu ke Qarawiyyin ya, di Fes itu sebuah madrasah perguruan tinggi tertua sedunia, 1 abad sebelum Al-Azhar. Di sanalah disimpan di perpustakaan tertua itu makhtutah tulisan asli kitab Al-Muqaddimahnya itu kalau 9 itu. Jadi memang kenapa kok masih bertahan? Karena bukan kertas, tapi dari kulit. Jadi kenapa kitabnya betul? Ya ini pantel ya, karena satu kulit kan tebalnya kayak gitu. Itu kitab Malik Al-Muwatta, bukan Al-Azhar. Kitab Malik Imam Malik Al-Muwatta itu ada. Itu sudah usia berapa ratus tahun, sudah tahun gitu ya. Termasuk Muqaddimah Ibnu Khaldun yang wafat pada sebelum Imam Ghazali ya. Imam Ghazali 1111 Masehi, 1000 tahun yang lalu masih. Termasuk di sana saya juga melihat sungai disebut dengan sungai Al-Ajurumiyah. Jadi sungai tempat
musannif pengarang kitab Jurmiyah itu ngetes kitabnya, apakah saya ikhlas nulis kitab ini apa enggak. Jadi dihanyutkan di sungai itu, dihanyutkan, dan ternyata tulisannya nggak berubah. Ya, tulisannya nggak berubah, tintanya masih tetap gitu loh, ya, dan masih utuh. Nah itu makanya manfaat sampai sekarang. Ya, semua orang kan baca Al-Jurumiyah. Cuma Al-Jurumiyah itu nggak populer di Maroko, di negara itu. Populernya malah di Indonesia ya, di pesantren-pesantren. Tapi cara ngetesnya gitu. Saya guyonan sama kiai sebelahnya. Coba kitab sampean dia, wah kalau kitab saya kena tumpahan wetan langsung lulus. Gak perlu dites ke sungai. Sudah gak yakin dengan keikhlasannya gitu. Karena apa? Yang terbayar kan royalti. Ketika nulis itu yang bayar royalti. Belum kertasnya. Kertasnya dicetak oleh pabrik. Pabrik itu kan hutang ke bank. Itu sudah subhanallah di sini. Jadi kalau produksi sekarang tuh nggak usah dites lah. Insya Allah pasti lah. Itu rokok kafe. Kalau dulu Al-Jurumiyah itu dites. Bana yuksiro ma lahu bi'an yuksira ma lahu waladahu wa yatula umruhu. Apa doa Rasul kepada Anas bin Malik? Bi'an yuksira ma lahu, semoga Allah memperbanyak malahu in hartanya Imam Anas bin Malik, wa waladu dan anak-anaknya, wa yatulalan memperpanjang sapa Allah, wa yatulalan panjang, wa yutawwila umrahu in umurnya Imam Anas bin Malik. Memang terbukti kan, Anas bin Malik ini anak-anaknya semuanya hafal Quran, ahli tafsir ya, Anas bin Malik, dan termasuk sahabat yang kaya raya. Maka mengkono sapa Anas iku kadalika kaya mengkono-kono yusir malu waladuhu wa yatulu. Apa buktinya? Asya hidup sapa Anas bin Malik mi'ata sanatin dalam masa 100 tahun, usianya 100 tahun. Padahal Rasulullah sendiri 62 tahun. Kalau ada orang melewati usia Rasul, itu sudah bonus. Kalau baik, maka baik dulu. Ya, itu sifat. Walam yakun ahadun minal ansari aktsar malan minhu. Coba. Walam yakun lan ora ono sapa ahadun salah suci ni wong minal ansari saking sahabat ansar iku aktsar yang lebih banyak apa nih malan harta kekayaannya minhu tinimbang Anas bin Malik. Anas bin Malik. Wadafana lal mubur biyadaihi, kalau kedua tangannya siapa? Wadafana lal mubur biadaihi, kalau kedua tangannya Anas bin Malik min auladihi saking piro-piro anaknya Anas bin Malik al-dzukura, piro-piro kang lanang lisul bihi, karena anak kandungnya Anas bin Malik apa nih mi'atan wa ishrina ibna. Jadi Anas bin Malik itu menguburkan sendiri anak-anaknya ya, sebanyak berapa? Bi'ata wa ishrin, 120. Apa nih? Ibnan anaknya qabla kutubil Hujan, sebelum perang Hujan dan di negara Hujan. 120 al-dzukul lisulbihi ya, bi'ata wa ishrin. Wah ya, itu gak kebayang ya. Istrinya sehat sekali.
Wa da'a sallallahu alaihi wasallam ayyu'izzal Islamu bi Umar. Ini yang lain lagi. Jadi Anas bin Malik itu terkenal yuksira malu wa waladu la yatulu umurnya sampai 100. Wa da'a sallallahu alaihi wasallam ayyu'izzal Islamu bi Umar bin Al-Khattab. Rasul juga pernah berdoa ayyu'izza yanto memuliakan, dimuliakan apa al-Islam bi Umar bin Khattab, dengan Umar bin Khattab atau bi Abi Jahl atau Abu Jahal, yang dikenal dengan Umaroini, ya. Ada Umar bin Faruq, ada Umar. Jadi Umar satunya itu Abu Jahal, lakopnya dari Abu Jahal. Fa'azza maka memuliakan hu Islam sapa Allah bi Umar, dengan Umar radhiyallahu anhu, hatta qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar. Mazilna selalu kita iku a'izzatan menjadi orang yang mulia, terhormat, mundu aslama, semenjak aslama masuk Islam sapa Umar. Artinya kata Ibnu Mas'ud, sejak Umar masuk Islam kita itu menjadi warga terhormat, gak ada yang berani mengganggu. Sebelum Umar masuk Islam, wah, jadikan permainan, dikejar-kejar, mau dibunuh sama orang kafir. Tapi begitu Umar masuk Islam, mazilna a'izzatan, kita selalu menjadi orang yang mulia dalam artian hidup merdeka. Kenapa? Ada Umar. Wa da'ali aliyin karramallahu wajhah, wa ta'ala mendoakan sapa Rasul di aliyin maring sahabat Ali karramallahu wajhah, ayyudhiballahu anhu al-harra wal barada. Nah ini wa ta'ala doakan sapa Rasul di aliyin maring Ali karramallahu wajhah, ayyudhiba, yaitu menghilangkan sapa Allah anhu saking Ali al-harra ing panas, wa al-barada dan wal barada lan adem. Falam yakun maka ora ana nemu iku ya jitu nemu sapa Ali harra ing panas, wala barada dan ora ing adem. Sayyidina Ali tidak pernah sakit panas dan tidak pernah sakit dingin, tidak pernah demam. Makanya itu yang sihir yang kita baca itu kan bagian itu apa, li khamsatun udfi biha arra'ul wabail hatimah. Jadi li khamsatun, ada 5 ya, yang dengan 5 keistimewaan 5 orang ini udfi akan dimatikan arra'ul wabah, panasnya wabah al-hatimah yang membakar. Li khamsatun udfi biha arra'ul wabail al-hatimah. Apa? Al-Mustafa, Nabi Muhammad, Al-Mustafa wal wal Murtada, yang diridhoi Ali. Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma, dan Hasan Husain. Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Di 5 orang ini kita bertafaul terhadap 5 orang ini, kita diselamatkan dari wabah. Makanya dulu masa musim COVID-19 Corona itu, kita senantiasa itu, ya alhamdulillah tetap kena ya. Tapi kan lumayan bisa sembuh, langsung diusulkan kekalasan ya. Yang punya pengalaman hidungnya dicucur-cucur itu ya. Alhamdulillah. Yang putri juga ada yang kena ya. Sudah, tapi kan gak parah. Artinya tidak sampai dikubur kan, masih bisa kembali ke pokok. Alhamdulillah. Ya, salah satunya itu ya. Di Hamzatul Lutfi biha. Sekarang pun ini lagi diancam dulu lagi dunia ini. Di Singapura mulai coba-coba diancam, tapi masyarakat kayaknya sudah kapok dengan ancaman. Di dunia ini lagi. Dan ada corona jilid 2. Wada'a la falam yakun yajidu harran wala bardan. Nah itu kita bertafaul kepada
sahabat Ali, berkat doa Rasulullah. Dengan 5 orang mulia ini kita berdoa semoga dibebaskan dari harrul wabail khatimah, panasnya wabah menular yang khatimah membakar. Al-Mustafa wal Murtada, Rasulullah wal Murtada yang diridai Sayyidina Ali, wal Nahuma Sayyidina Hasan Hussein, wa Fatimah dan Siti Fatimah. Nah, saya cerita itulah kemarin. Di Maroko itu disebut dengan Ardul Aulia. Sekarang memang banyak makam-makam para wali. Nah, di sana Sayyidina Hasan yang di sana. Jadi keturunan Sayyidina Hasan itu di Maroko. Kalau di Husainnya itu di Irak ya. Ini Sayyidina. Tapi kuburan Sayyidina Husain itu kepalanya saja di Mesir. Jadi dipisah dari kepada Karbala, dikuburkan di Mesir, tubuhnya di Irak. Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Hasan di sana. Di sana juga ada kuburannya Imam Sulaiman Al-Jazuli. Sulaiman Al-Jazuli itu orang yang menulis Dalailul Khairat. Pernah dengar ya? Dalailul Khairat itu ditulis selama 14 tahun. Ada tempatnya di Fes, tempat nulis beliau 14 tahun. Istimewanya apa? Imam Sulaiman Al-Jazuli itu begitu beliau meninggal, tubuhnya itu, jenazahnya itu baru dikubur 77 tahun kemudian. Kenapa? Karena tubuhnya itu digotong-gotong, diperebutkan oleh kerajaan yang ada itu. Untuk apa? Untuk tameng benteng dari perang. Coba, jenazahnya itu bisa menangkap, bisa memenangkan peperangan karena ada jenazah beliau. Digenteng ke dinasti ini, digenteng ke Karbala, di mana? Kasablanka, kemudian di Rabat, sampai 77 tahun jadi jimat. Jadi tubuh beliau itu jadi jimat, jenazahnya itu jadi jimat. Karena luar biasa. Baru setelah 77 tahun beliau dikuburkan di Marrakesh. Alhamdulillah, saya sudah sampai ke sana. Wala bardan wa da'a li Hudzaifah radhiyallahu anhu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Jadi Ramadan ini selain kultum, rapat Zoom. Rapat Zoom sekarang sudah mulai rapatnya jam 10. Alhamdulillah selesai jam 1, setengah 2 gitu. Ini gimana? Rapat jam berapa? Setengah 8 orang masih terawih. Belum ngajarnya. Kalau ngajar itu bisa kita selesai. Kalau rapat dengan Pak Kiai itu mulai selesai pengajian jam berapa? Jam 10. Baru hadir semua setengah 11. Ini rapat lagi dari warung rapat. Alhamdulillah. Karena saya moderator, setengah 1 bisa saya akhiri. Oh, sudah siap, ada yang rokok, siap sampai sahur. Lu itu mateng aku. Nuruti beliau memang ahli jagongan. Karena beliau kan jam kerjanya beda. Kalau saya kan jam kerjanya pagi harus ke kantor. Seorang pak aku begini darahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.